Suatu ketika, hendak dibangun sebuah masjid agung di Kesultanan Demak. Ketika hendak dibangun, para wali songo pun melakukan rapat bersama Raden Fatah. Dan diputuskan dalam rapat itu bahwa masing-masing dari mereka harus mencari kayu jati untuk tiang-tiang penyangga dari masjid yang akan dibangun. Sunan Giri pun ikut dalam rapat tersebut. Dan berangkatlah dia menuju ke selatan untuk mencari kayu jati. Pada saat dia melakukan perjalanan ke selatan untuk mencari kayu jati, Sunan Giri ini sangat sulit menemukan kayu jati yang menurutnya cocok untuk Masjid Agung Demak. Hari demi hari pun berlalu. Hutan demi hutan telah dilewati oleh Sunan Giri. Namun Sunan Giri masihlah tidak dapat menemukan kayu jati yang menurutnya cocok untuk Masjid Agung Demak ini. Pada saat Sunan Giri ini mencari dan mencari, Sunan Giri ini merasakan ada yang mengikutinya. Namun Sunan Giri ini membiarkan orang yang mengikutinya ini, karena dirasa tidak ada niat jahat dari orang yang mengikutinya ini. Bahkan Sunan Giri sesekali mempercepat dan memperlambat langkahnya, hanya untuk bercanda dengan orang yang mengikutinya ini. Dalam perjalanan ke selatan ini, Sunan Giri pun sampai di Sungai Bengawan Solo. Di sungai ini banyak terdapat pohon jati, namun Sunan Giri masih merasa belum ada yang cocok untuk dibawa ke Demak. Sunan Giri yang masih belum menemukan kayu jati yang cocok, akhirnya memutuskan mengistirahatkan dirinya. Dalam peristirahatannya itu, Sunan Giri mulai terganggu dengan orang yang masih mengikutinya sampai karang. Sunan Giri yang merasa terganggu, akhirnya berdoa meminta petunjuk tentang apa yang harus dilakukan kepada orang yang mengikutinya ini. Sunan Giri pun kemudian duduk dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Berubahlah tongkat itu menjadi Sunan Giri untuk mengelabuhi orang yang mengikutinya yang dirasa sudah mulai mengganggu oleh Sunan Giri. Ketika tongkatnya berubah menjadi dirinya, Sunan Giri pun langsung melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan tongkat yang berubah menjadi dirinya itu. Orang yang mengikuti Sunan Giri ini pun tidak sadar bahwa yang dilihat hanyalah tongkat Sunan Giri saja. Sunan Giri pun akhirnya melanjutkan perjalanan untuk mencari kayu jati tanpa diikuti oleh orang itu lagi. Dalam perjalanannya itu, sampailah Sunan Giri ini ke sebuah hutan yang dipenuhi dengan pohon jati. Di hutan ini, Sunan Giri pun merasakan bahwa kayu yang dia cari ada di sekitar hutan jati ini. Sunan Giri pun senang karena hal itu, namun dia khawatir jika pemilik dari hutan jati ini tidak mengizinkan kayunya diminta oleh Sunan Giri. Rasa khawatir itu pun akhirnya membuat Sunan Giri mencari siapa pemilik dari hutan jati ini. Dalam pencariannya itu, dia pun menemukan sebuah rumah kayu sederhana. Sunan Giri pun menghampiri rumah itu untuk menanyakan siapa pemilik dari hutan jati ini. Sunan Giri ini pun mengetuk dan mengucapkan salam ke rumah itu. Seseorang pun keluar dari rumah itu dan kemudian berkata, "Ada apa Kisana?" Sunan Giri pun kemudian berkata, "Wahai Kisana, aku ingin bertanya kepada Kisana tentang siapakah pemilik dari hutan jati ini." Pemilik rumah itu pun kemudian berkata, "Akulah pemilik hutan jati ini. Ada perlu apa memangnya Kisana?" Sunan Giri pun kemudian berkata, "Mohon maaf jika saya mengganggu waktu istirahat Kisana. Saya Giri, abdi Kesultanan Demak yang sedang mencari kayu jati untuk masjid yang akan dibangun di Demak." Belum selesai Sunan Giri berbicara, pemilik rumah itu langsung hendak bersujud ke Sunan Giri. Sunan Giri pun mencegah hal itu dan kemudian berkata, "Jangan lakukan hal itu Kisana. Kita sama-sama hamba. Tolong jangan bersujud kepada aku." Pemilik rumah itu akhirnya meminta maaf dan memperkenalkan diri. "Perkenalkan, saya Donosari dan saya pemilik dari hutan jati ini. Jika Kanjeng Sunan menginginkan kayu jati, saya dengan senang hati memberikannya kepada Kanjeng Sunan." Sunan Giri pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan Donosari kepadanya. Ki Donosari dan Sunan Giri akhirnya berkeliling mencari kayu jati mana yang cocok untuk dibawa ke Demak. Dalam pencariannya itu, Ki Donosari mengantarkan Sunan Giri ke salah satu pohon yang menurutnya terbaik untuk dibawa ke Demak. Pohon itu dinamai Jati Cempurung oleh Ki Donosari. Sunan Giri yang melihat pohon jati yang diberitahu oleh Ki Donosari akhirnya berkata, "Ki, sepertinya kayu ini cocok untuk dibawa ke Demak. Bolehkah saya membawanya ke Demak?" Ki Donosari pun memperbolehkan Sunan Giri tersebut. Ki Donosari dan Sunan Giri pun menebang pohon jati cempurung itu. Pohon itu pun tertebang. Setelah tertebang, Sunan Giri bingung
bagaimana cara membawa kayu jati yang sangat besar tersebut. Dalam kebingungannya itu, Sunan Giri melihat sebuah sungai dekat hutan tempat dia menebang pohon jati tersebut. Sunan Giri kemudian bertanya, "Itu sungai apa, Ki?" Ki Donosari pun menjelaskan bahwa itu adalah Sungai Kedaung yang alirannya menuju Sungai Bengawan Solo. Mendengar hal itu, Sunan Giri pun berkata, "Bisakah Kisanak membantu saya untuk membawa batang kayu ini untuk dihanyutkan ke sungai tersebut?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Ki Donosari pun memanggil seorang sinden dan menyuruh sinden itu duduk dan menyanyikan tembang macapat di kayu jati cempurung hasil mereka menebang tersebut. Ajaib, kayu jati itu menjadi ringan yang akhirnya memudahkan mereka berdua untuk membawa ke tepi sungai untuk dihanyutkan di Sungai Kedaung tersebut. Sunan Giri pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan berkata, "Aku akan mengawal kayu ini sampai ke Demak dengan menyusuri sungai ini." Sunan Giri juga kemudian berkata, "Sepanjang perjalanan saya hanya menemukan hutan dan gunung. Maka dari itu izinkan aku memberi nama dari daerah ini dengan nama Wonogiri. Wono yang memiliki arti hutan dan Giri yang memiliki arti gunung." Ki Donosari pun menerima nama yang diberikan oleh Sunan Giri ini dan kemudian berkata, "Baiklah Kanjeng Sunan, nama dari daerah ini adalah Wonogiri. Saya siap menjadi saksi dari nama daerah ini."